Lu berdua sepakat gak sih kalau misalnya pamali itu gak boleh dilanggar? Iya. Sepakat. Nah, yang mau gue ceritain ini itu berhubungan sama pamali, sama tempat ibadah orang Bali. Jadi ini ceritanya kejadian di tahun 2010. Ada 2 orang cewek, umurnya sekitar hampir 30 tahunan. Sebut aja namanya Novi dan Rara. Oke. Mereka ini temenan, ya sahabatan lah. Asalnya mereka dari Malang dan mereka ke Bali itu nginep di sebuah penginapan di daerah Puri Grenceng. Nah, mereka ini rencana buat nginep di sana tuh sekitar 1 bulanan karena si Novi ini ada kerjaan di Bali dan udah dipesenin sama kantornya buat nginep di penginapan itu. Oke. Jadi ya dia terima jadi aja, dan Novi ini minta Rara buat nemenin dia. Jadi Rara di sana? Cuma buat nemenin Novi doang. Oh, namanya Novi doang. Ya, nah penginapan ini tuh kayak motel, guest house, kos-kosan gitu loh. Jadi kayak ada beberapa kamar dan murah. Bangunannya ada 2 lantai dan ada beberapa kamar baik di lantai 1 maupun lantai 2. Nah, mereka dapat kamar di lantai 2. Nah, kebetulan penginapan itu kayak punya merajan yang letaknya di samping penginapannya itu. Lo tau merajan gak? Enggak. Nah, merajan tuh kayak tempat pemujaan atau tempat ibadah gitu buat orang-orang Bali. Detailnya sebenarnya gue nggak tahu kayak gimana, tapi si merajan ini tuh dipercaya sebagai tempat suci gitu loh. Oh. Nah, itu untuk kepercayaan Bali. Kayak misalnya lu punya rumah nih, terus di sampingnya secara terpisah itu kayak ada musola gitu loh. Kebayang gak sih? Jadi Merajan itu gede, Bi? Sebenarnya nggak gede-gede banget, Mu. Jadi kayak kalau misalnya ini sepenangkapan gue ya, kalau orang Islam punya masjid yang gede, nah yang kecil tuh musola. Nah, gue tuh nangkepnya kayak ya kalau orang Bali tempat ibadah gedenya atau orang Hindu itu pura, nah yang kecil nih merajan. Jadi kayak kalau sepengetahuan gue ya, kalau misalnya orang Bali ibadah kayak bukan untuk banyak orang ya di merajan itu. Oke. Gitu. Nah, kalau gue googling sebenarnya si merajan ini tuh variatif tingginya, kayak bisa sampai 3 atau 4 meteran. Nah, ada satu kepercayaan yang ini tuh datangnya dari si penjaga penginapan ini. Dia bilang kalau misalnya tamu-tamu itu nggak boleh ngejemur pakaian ngelebihin tingginya si merajan ini. Karena? Iya, kenapa? Karena kepercayaannya kalau misalnya lu ngejemur pakaian lebih tinggi dari tinggi merajannya, leluhurnya bakal marah. Oh. Jadi nanti diganggu gitu ya? Betul. Nah, jadi misalnya kayak kalau lu mau ngejemur pakaian yang habis dicuci, otomatis tuh lo harus ngejemurnya di lantai 1 dan udah disediain juga sama si penjaga penginapan ini. Kalau lu ngejemur di balkon lantai 2, itu tingginya udah ngelebihin tinggi merajan, otomatis pamali dong, nggak boleh. Iya. Nah, beberapa hari Novi dan Rara nginep di sana tuh biasa aja. Sampai di suatu sore, si Rara tuh ngeluh sakit perut, lumayan parah, kayak ngerintih kesakitan dan cuma bisa tiduran aja. Oke. Ternyata si Rara nih lagi hari pertama mens. Ya udah tuh akhirnya Novi cabut sendiri ngurusin urusan kerjaan dia keluar. Rara istirahat sendirian di penginapan, ya kan? Iya. Sampai sekitar jam 9-an malam, akhirnya Novi nih balik ke penginapan. Dia masuk ke kamar, dia ngelihat si Rara tuh lagi di kasur dan posisinya tidur ngeringkuk, kayak mukanya pucet, kelihatan gak sehat gitu loh, mau inat. Dan dia ngeluh katanya perutnya sakit banget, makin parah, dan itu dari tadi sore. Iya. Ditanya sama Novi, Rara kenapa? Rara gak jawab apa-apa, saking sakit perutnya gitu loh. Akhirnya Novi cabut keluar, dia beli makan dan obat buat Rara. Dan pas Novi keluar, di gerbang penginapan itu Novi ketemu sama penjaga penginapannya. Ditanya tuh sama penjaganya, Mbak mau kemana? Si Novi jawab, dia mau beli makan sama obat buat Rara. Soalnya si Rara itu perutnya sakit, bahkan kayak gak bisa jalan sama sekali, kayak gitu. Nah, ngedenger si Novi ngomong kayak gitu, si penjaga penginapan ini ya kayak kaget dan bingung gitu. Karena dia bilang ke Novi, dia tuh baru aja ngobrol sama Rara sebelum si Novi balik, dan Rara tuh biasa aja kelihatannya. Terus kayak Novi bilang, ya sekarang Rara sakitnya udah parah banget. Kayak itu kan timeline yang cukup singkat ya, jadi kayak kenapa tiba-tiba Rara bisa sakit gitu loh. Iya. Benar. Nah, di situ penjaga penginapannya nawarin kayak, oh ya udah Mbak, mau saya bantu cek nggak naik ke atas? Ya udah tuh, setelah si Novi akhirnya beli makan obat dulu, mereka berdua naik ke atas buat ngeliat Rara. Oke. Mereka naik ke lantai 2, dan pas sampai di depan kamarnya Novi sama Rara, si penjaga penginapan ini tuh tiba-tiba ngomong ke Novi, Mbak,
ini kok di balkon ada pakaian dalam dijemur? Nah, Novi langsung lihat tuh ke balkon dan benar aja, itu ada pakaian dalamnya si Rara yang, sorry ya, ada bekas noda mensnya gitu. Ih. Oh. Nah, lu inget kan tadi pamali yang gue bilang? Iya, Iya, iya. Gak boleh ngejemur pakaian yang tingginya lebih dari merajan. Iya. Dan kalau lu udah ngejemur di balkon lantai 2, otomatis udah lebih tinggi dari merajan kan? Pamali dong. Iya benar. Nah, si penjaga penginapan ini mukanya mulai panik, Muy. Nah, dan makin takut karena takut kejadian apa-apa sama Rara gitu, takut leluhur marah kan. Iya, iya. Akhirnya setelah Novi ngasih makanan ke Rara, Novi langsung tuh buru-buru ngambil pakaian yang dijemur di balkon itu dan disimpan. Nah, di situ Novi tuh langsung nanya lagi ke penjaga penginapannya kayak, "Bli, ini gimana ya? Saya juga lupa ngasih tahu pantangan ngejemur ini ke Rara." Oh, berarti Novi udah tahu sebelumnya. Novi udah tahu, tapi dia lupa ngasih tahu, dan dia juga nggak ngeh kalau misalnya Rara tuh ngejemur di balkon juga, dia nggak sadar gitu loh. Iya. Udah tuh, abis itu kayak penjaganya itu tuh coba buat nenangin kayak, "Ya udah Mbak, semoga nggak kenapa-napa. Mbak istirahat juga aja dulu. Udah malam, nanti kalau ada apa-apa, Mbak panggil saya lagi aja." Nah, ngedenger kayak gitu tuh, Novi kayak nanya ke petugas penginapan ini kayak, "Beneran Bli nggak apa-apa?" Nah kayak, ya karena lu ngerti kan, temennya si Novi ini abis ngelakuin kesalahan, dan dia kesannya belum minta maaf lah sama leluhurnya gitu loh. Iya, iya. Tapi di situ si penjaga ini coba buat nenangin si Novi kayak, "Udah Mbak, nggak apa-apa, coba tidur aja dulu, semoga nggak kenapa-napa ya." Udah tuh akhirnya si Novi masuk ke kamar dengan keadaan ya masih cukup gelisah lah, tapi dia coba buat positive thinking aja. Nah udah tuh sekitar jam 11-an malam, Novi abis beres-beres segala macem, dia mau mandi. Nah di situ posisinya tuh Rara udah tidur, udah istirahat. Iya. Tapi begitu Novi udah selesai mandi, dia keluar kamar mandi, Novi ngeliat di tempat tidur Rara tuh telentang, badannya kaku, tangannya tuh kayak ngecengkrem kasur gitu, terus matanya melotot ke atas. Anjing. Wah di situ Novi panik banget. Dia langsung lari ke bawah, dia panggil penjaga penginapannya, langsung lah mereka naik ke atas lagi. Belum mereka sampai di kamar, si Novi sama penjaga penginapan tuh denger kalau Rara nih teriak-teriak. Dan bener aja, begitu mereka sampai depan kamar, mereka ngelihat si Rara ini sambil tiduran, dia teriak kenceng banget. Dan si Rara ini kayak lagi nunjuk ke atas atap gitu loh, kayak nunjuk sesuatu gitu. Tapi si Novi sama penjaga penginapan ini nggak ngeliat apa-apa. Oh, mereka nggak bisa ngeliat. Mereka nggak bisa ngeliat apa-apa. Dan dari situ tuh penjaga penginapannya langsung kayak nenangin dan doain si Rara ini. Dan untungnya aja si Rara ini bisa tenang. Udah tenang, udah agak lamaan, si Novi tuh nyoba buat ngajak Rara ngomong gitu kayak, "Rara lo kenapa? Lo abis ngeliat apa segala macem." Di situ Rara ngeliat dari langit-langit kamarnya dia keluar sosok leak, warnanya merah, Anjing. bertaring. Itu tuh terbang ngedeketin Rara gitu loh. Anjing. Dan di situ si penjaga penginapan cuman bilang ke Novi, "Bener Mbak, leluhur marah." Mampus. Wah. Nah dari situ akhirnya ya karena si penjaga penginapannya juga ngerasa kayak ilmunya nggak sampai, akhirnya dia coba buat manggil yang namanya pendada. Pendada tuh kayak pemuka agama gitu loh, Muy. Nah jadi kayak tokoh masyarakat juga yang ngerti lah ilmu-ilmu spiritual gitu. Pendada tuh bukan nama orangnya kan? Bukan, jadi kayak Julukannya kan? Julukannya gitu, Oh, oke. benar-benar. Nah si pendada ini akhirnya dikasih tahu lah si Rara tuh kenapa segala macam, kejadiannya kenapa dan sebabnya kenapa gitulah. Nah akhirnya si pendada ini ngasih tahu kalau misalnya ya memang leluhur marah, dan yang sama-sama kita tahu ya itu tuh kejadian gara-gara ya melanggar pamali yang tadi gue bilang, gara-gara ngejemur ngelebihin tingginya si Merajan tadi. Iya, iya. Dan di situ si pendada ini nyuruh lah si Rara dan Novi itu buat naruh sesajen di sanggah Merajan itu tiap hari, pagi dan sore selama 7 hari sebagai bentuk permintaan maaf. Kenapa? Karena kayak ya penunggunya ini udah marah banget sama si Rara, dan pendada ini tuh sempat ngasih jimat juga buat si Rara ini biar nggak diganggu. Setelah itu Rara dan Novi ngelakuin lah apa yang disuruh sama pendada ini. Kayak mereka ngasih sesajen tiap pagi dan sore selama 7 hari, dan gak ada satu hari pun mereka tuh gak ngelakuin ngasih sesajen ini ke Merajan itu. Sampai di hari terakhir mereka udah selesai, udah tenang, kayak Rara dan Novi tuh bilang terima kasih lah ke Pasa. Usaha mereka dalam 7 hari kemarin tuh kayak sia-sia aja gitu loh. Mereka udah ngasih sesajen, mereka udah nurutin apa yang disuruh buat minta maaf ke leluhurnya, tapi kayak sia-sia aja gitu loh. Iya, percuma ya. Iya, percuma. Dan di situ mereka langsung lari ke bawah, mereka samperin penjaga penginapannya, gak mau tahu, pokoknya kayak
mereka udah mau check out aja malam itu karena mereka udah nggak ngerti lagi apa yang mereka harus lakuin. Iya. Coba deh Moinat, lu bayangin, ya gue juga kalau misalnya jadi mereka sih mending pulang aja karena kan Iya. kayak ya lu udah ngikutin apa yang disuruh sama ahlinya tapi nggak berhasil juga gitu. Lu harus ngapain lagi gitu kan? Iya bener. Berarti mereka tuh nggak nyampe sebulan terus cabut ya? Nggak nyampe Nat. Gue berharap semoga pas dia udah cabut dari villa itu bakalan hilang sih. Karena bisa jadi jangan-jangan pas mereka udah cabut dari villa itu ternyata masih diikutin.